Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-13, hampir separuh perjalanan dalam rangkaian ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini yang Allah sudah janjikan akan dilipat gandakan, diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui di hari ke-13 ini artinya kita masih berada di fase kedua. 10 hari yang kedua yaitu fase maghfirah, fase ampunan, fase ketika Allah membuka pintu lebar-lebar ampunan untuk hamba-hambanya yang merasa bersalah, merasa berdosa, merasa berbuat kesalahan, ya, untuk memohon ampunan kepada Allah. Setinggi dan sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, insya Allah akan diampuni jika kita memohon ampun secara ikhlas, secara jujur, tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Insya Allah semua dosa-dosa kita akan diampuni. Dan terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, ya, karena jelas Allah melalui Rasulnya bersabda bahwa barang siapa berpuasa dengan iman dan penuh keikhlasan, maka segala dosanya akan diampuni. Nah, teman-teman sekalian, puasa seperti yang juga sudah kita sampaikan bahwa adalah ibadah yang spesial karena ibadah yang penuh rahasia, ya. Penuh rahasia. Mengapa penuh rahasia? Karena hanya yang berpuasa dan Allah lah yang tahu, ya, bahwa yang bersangkutan, ya, sedang berpuasa, ya. Tidak mungkin orang berpuasa menipu diri sendiri, memanipulasi diri sendiri, ya. Tidak berpuasa mengatakan berpuasa, mustahil, ya. Hati kecilnya tentu akan berontak, ya. Orang yang tidak berpuasa kemudian mengaku berpuasa, perutnya kenyang tapi berpura-pura lapar secara dohir, secara kasat mata bisa, ya. Apalagi ilmu berpura-pura kan bisa dilatih gitu, ya. Berpura-pura bahagia itu juga banyak sekarang ini, ya. Udah lama itu, udah hampir 10 tahun banyak orang yang berpura-pura bahagia gitu. Nah, termasuk tentu saja berpura-pura lapar ya bisa saja dilakukan. Ya, orang berpura-pura bahagia aja bisa, apalagi berpura-pura lapar. Sangat mudah, ya. Tetapi tentunya itu semua sia-sia karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, dan Allah Maha teliti atas setiap perbuatan hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu teman-teman, konsekuensi logis dari itu semua, orang yang puasanya benar, ya, sekali lagi, orang yang puasanya benar pasti tidak akan berbuat curang, pasti tidak akan berbuat dolim, pasti tidak akan berbuat akal-akalan, ya, pasti tidak akan menipu, pasti tidak akan berbohong, dan seterusnya. Karena apa? Karena gemblengan puasa ini dahsyat sekali. Sebagai ibadah yang bersifat rahasia, hanya dirinya dan Allah yang tahu, artinya dia mengkoneksikan dirinya dengan Allah, ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku berpuasa tetapi masih berbuat curang, membuat akal-akalan, menipu, ya, berbohong kepada publik, kepada rakyat, jelas dia sesungguhnya tidak berpuasa. Dan lebih parah lagi, sesungguhnya dia tidak percaya dengan Tuhan.
Ya, dia tidak percaya bahwa ada yang maha mengawasi, ada CCTV yang maha melihat ya semua gerakan, ya bahkan satu daun, ya satu helai daun yang jatuh di muka bumi ini Allah tahu. Apalagi perbuatan curang, perbuatan mengotak-atik suara, ya sangat kasat mata. Manusia saja bisa melihat dan sudah banyak ditemukan ya dalam fenomena pemilu presiden kita ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita mengaku muslim kemudian kita melaksanakan puasa dan puasa kita benar, kita akan menjadi manusia yang beriman dan ujung-ujungnya akan bertakwa. Karena memenuhi panggilan puasa hanya kepada orang yang beriman. Lalu mengapa orang yang sebetulnya tidak beriman tapi kemudian ikut berpuasa ya? Itu sesungguhnya hanya kemunafikan belaka, dan tentunya target yang digendaki oleh Allah untuk menjadi la'allakum tattaqun ya, hamba yang bertakwa itu mustahil akan tercapai ya. Jadi sekali lagi, orang yang mengaku beriman kemudian melaksanakan puasa dengan benar ya, insya Allah akan bertakwa. Dan takwa itu adalah mematuhi semua perintah-perintah Allah ya, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah ya. Allah jelas melarang berbuat curang, Allah jelas melarang berbohong kepada rakyat ya kan, tetapi dia tetap terus melakukan ya, berbuat curang, berbuat culas ya kan, membagikan bansos yang sebenarnya berasal dari APBN, di atas namakan kelompoknya sendiri ya. Semua itu adalah rekayasa yang dia merasa itu akan aman-aman saja. Artinya orang seperti ini sesungguhnya tidak percaya kepada Allah yang maha melihat, maha mengetahui ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita yang benar-benar merasa beriman ini ya muhasabah kepada diri kita sendiri. Kita termasuk kelompok yang mana ya? Kalau kita menjadi kelompok pendukung kecurangan itu artinya ya sebetulnya puasa kita juga belum benar. Orang berbuat salah, orang berbuat dolim kok didukung, kan gitu. Jadi mudah, logika itu mudah. Dan dengan mudahnya logika ini kemudian kita juga mudah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Maka bisa dilacak mengapa sebagian dari saudara-saudara kita yang mengaku muslim tapi tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan hidayah. Terbukti antara hak dan yang batil, yang sesungguhnya kasat mata tidak bisa dibedakan. Yang batil kok didukung, yang jahat kok didukung, yang curang kok didukung, kan gitu. Jadi marilah kita para pendukung kebenaran ini, para pendukung keadilan, kejujuran ya, terus istiqomah ya. Karena ini jalan yang lurus, ini jalan yang digendaki oleh Allah. Hada siratul mustaqim. Allah menegaskan, inilah jalan yang lurus ya. Jalan penghambaan kepada Allah, mengakui bahwa Allah itu Maha melihat. Ya, kalau yakin Allah Maha melihat, ya jelas nggak mungkin ya. Sekali lagi nggak mungkin. Saya berulang-ulang karena ini menjadi trending topik yang sampai hari ini belum selesai ya. Bahkan akhirnya harus dibawa ke majelis ke apa namanya itu? Majelis kok apa itu namanya itu? MK ya, MK. Ya, saya saking sebelnya saya jadi malas kalau menyebut institusi-institusi yang berbuat bodoh dan dungu gitu, yang menipu rakyat ya. Begitu teman-teman ya. Jadi di hari ke-13 ini masih dalam periode maghfirah, 10 hari yang kedua maghfirah, Allah membuka pintu ampunan. Mari kita banyak beristighfar ya, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan sekaligus kita berdoa supaya kita istiqomah di jalan yang benar ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh pakar hukum kita almarhum Bapak Profesor Dr. Baharudin Lopa SH ya, beliau mengatakan bahwa kebenaran harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Nah, itu penegasan beliau luar biasa ya. Jadi mari kita istiqomah, biarin aja orang mengatakan kita rewel, mengatakan kita nggak legowo, mengatakan kita ini nggak move on ya, segala macam ya. Biarin aja ya. Yang jelas bagaimana kita akan mengucapkan selamat kepada pelaku kecurangan, bagaimana kita menyampaikan selamat, dan bahkan kita ikut menyambut ya maling. Ya, itu sudah sesuatu yang mustahil ya bagi kita yang terus istiqomah dalam jalur kebenaran ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran datang dari Allah, dan bila saya dalam menyampaikan ini ada kekurangan,
mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.